Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Pangeran Siahaan. Pange. Halo, Iya. Cing Abdel. Iya. Asik. Banyak yang bilang katanya lu mirip gue. Katanya segitu ya. Iya. Ini antara dua kemungkinan nih. Gue mudanya kayak lo atau lo tua kayak gue nanti. Ya, boleh lah. Pange, lo angkatan berapa kalau kuliah? Kuliah 2006. 2006 ya cukup jauh bedanya. Tapi lo terjun nih lo kalau gue lihat ya ini antara entertainment, politik, olahraga tuh lo banyak irisannya. Yang mana sih sebenarnya yang pertama kali lo terjun itu? Entertainment gue nggak pernah di dalamnya ya. Kebetulan mungkin yang gue lakukan entertaining mungkin. Ya. Politik sebenarnya. Politik. Kalau Kuliah gua, politik lo? Kuliah gue komunikasi. Gue jurnalistik. Gue jurnalis. Gitu. Gue suka olahraga, nonton bola dan lain sebagainya. Tapi gue sebenarnya nggak pernah punya cita-cita jadi sports broadcaster tuh nggak ada. Aku bisa masuk ke situ? Ya gue suka bola aja dan ya ada kesempatannya aja gitu. Kebetulan dulu gue pas kuliah nyari uang jajan kan, itu nulis karena gue emang suka nulis. Gitu. Hal yang gue tulis tuh dua, politik sama olahraga. Kalau politik kan nulis politik itu kan ya lo harus punya inilah credentials lah ya. Iya. Kalau olahraga kan nggak. Karena bisa satu-satuan aja tuh kan. Anak kecil kan gue masih kuliah gitu. Ya udah gue nulis bola, olahraga, terus jadi koresponden kantor berita asing di Jakarta. Nulis blog segala macem, ya pada akhirnya casting on TV segala macem, dan gue ya itu akhirnya ya orang ngeliat gue pertama kali mungkin ya gue jadi presenter bola lah gitu. Iya. Tapi deket sama entertainment lah karena adanya di TV mungkin ya. Nggaknya di TV. Iya. Tapi gue dulu zaman gue dulu di TV, gue ditawarin lain selain bola nggak mau gue. Kenapa? Nggak merasa itu dunia gue aja gitu. Apalagi kan gue bola karena gue suka nih. Gitu. Gue melakukan sesuatu yang mungkin gue nggak gitu suka. Gue nggak bisa basically kerja nggak pakai hati. Gue nggak bisa sih. Nggak bisa gue. Kerja harus dengan hati. Harus hati. Jadi lo hobi yang dibayar gitu? Kurang lebih gitu. Makanya gue merasa dulu kerjaan gue tuh mungkin gue punya pekerjaan terbaik di dunia sih. Karena? Ya hobi soalnya. Hobi. Kan nonton bola dan ngomongin soal bola. Gue nggak dibayar pun gue melakukan hal yang sama kan sebenarnya kan. Iya. Apalagi waktu itu ya jadi kerjaan gitu ya. Ini ada satu beat anak stand up yang gue ingat dan lucu kalau kata gue mengenai hobi yang dibayar. Menurut dia namanya Baharul nih. Menurut dia tuh kerja hobi yang dibayar itu nggak pas kata dia. Dia contohnya sama ojek online. Ojek online gitu ya. Jadi dia kalau dia hobi motoran jangan kerja jadi ojek online karena kalau libur masa dia Sabtu minggunya San Mori sama juga bohong gitu. Tapi beda ya memang kerjaan yang dari hati yang senang dikerjain terus dapat duit beda rasanya sama sesuatu yang lo nggak suka. Lo pernah kerja di tempat yang lo nggak suka? Nggak pernah sih kayaknya ya. Nggak pernah. Gue tuh karena gue suka nulis dan gue suka politik dan olahraga, gue nggak pernah melakukan sesuatu yang nggak ada at least hubungan irisanan sama tiga hal ini. Gitu. Ya kalau misalnya ngomong di kamera gitu ya, menurut gue itu kan perpanjangan dari sesuatu yang udah gue tulis kira-kira gitu. Tapi gue nggak pernah sih. Jadi pernah ya. Gue sih mengawali karir gue ya dulu ya. Itu mungkin hal yang gue mungkin nggak gitu suka di kerjaan pertama gue. Gue dulu kerja di sebuah majalah pria. Populer. Populer. Langsung angkatannya ketawa. Iya. Enggak, soalnya kalau yang angkatan agak mudaan pasti ngomong kan apa FAM gitu kan Maxim. Kalau angkatan Cing Abdel populer. Iya. Gue tuh kerja pertama di Populer. Jadi apa? Masih kuliah. Reporter, jadi penulis. Dan gue masih kuliah tuh waktu itu. Si kuliah tiba-tiba ada opening buat jadi reporter, gue mau kan. Lumayan nulis dibayar gitu. Tapi gue nggak mau magang. Kan gue agak soto ini kan. Gue maunya kerja full gitu. Lu uji gue aja deh, suruh nulis deh gitu kan. Suruh report segala macam bisa gitu. Gue nanganin waktu itu dua topik nih yang nggak gue banget sebenarnya topiknya. Satu otomotif. Ya, gue aja nggak bisa bawa mobil waktu itu. Ya kan, gue takut banget tuh kalau disuruh test drive nggak bisa. Satu lagi itu ngurusin party. Lo nggak suka juga party, lo lebih suka parto. Nggak ada background aja sama gue, nggak pernah
nggak pernah nyoba juga gue. Dulu gue sangat-sangat anak rumahan banget lah gitu kan. Ya mungkin itulah hal yang paling dekat yang gue nggak suka gitu yang pernah gue bikin gitu, dan lumayan sih. Belajar banyak lah. Tapi lo ngelamar tuh di situ? Ngelamar, diseleksi ujian segala macam gitu kan. Cuman gue bilang gue ngotot, gue nggak mau magang aja pokoknya. Maksud gue, lo ngelamar ke situ di Popular, yang lo harapkan lo, yang bisa lo sukai, lo masuk ke rubrik mana? Sebenarnya gue mau yang soal, ya sebenarnya juga sih pertanyaannya. cuman jadi di zaman gue inget banget ya, gue bulan pertama anak baru lah ya, jadi ngikutin segala macem kan, model-model datengnya kayak gitu-gitu lah ya, lo tau lah. Nah tapi lambat laun gue pengen dong interest gue juga tersalurkan gitu kan di tulisan-tulisan gue. Gue inget gue dulu pernah bikin feature writing panjang gitu soal hip hop man. Karena gue suka hip hop. Di Popular kan unlikely banget kan. Iya. Gue dateng tuh ke acara sastra di Salihara, tuh gue dateng tuh. Gue udah kalau datang ke acara-acara kayak gitu, gue selalu pusing kalau ditanya dari media mana, kan gue bingung jawabnya kan. Popular. Iya kan. Gue selalu bilang, ya dari majalah, gue bilang gitu. Ya gitu sih. Jadi apa yang gue harapkan ya nggak ada sih. Gue cuma pengen merasakan lulus dibayar dulu. Gitu. Iya. Ada kesempatan di sana ya gue ambil. Berapa lama lo akhirnya di situ? Nggak lama kok, nggak nyampe setahun gue di sana. Habis itu? Abis itu gue nulis untuk beberapa media online. Gue punya blog juga. Terus biasa gue kirim tulisan gue ke media-media online yang punya kolom open gitu ya. Gue kirim, awalnya gratis. Kayak Kompasiana yang gitu-gitu? Atau gimana? Gue gak pernah nulis buat Kompasiana sih, karena gue tahu dulu Kompasiana itu gak dibayar soalnya. Gue kayak misalnya tuh, gue nulis dulu buat, karena gue juga suka nulis bahasa Inggris kan. Gue nulis dulu ke Jakarta Globe, bahasa Inggris. Gue kasih gratis kan. Dan gue kan juga nge-grow akun sosial media gue. Jadi gue post sana, tulisannya bagus, gue distribute di akun sosial media, traffic gede, ya kan. Lama-lama gue minta, gue gak mau gratisan lagi dong gitu kan. Mau dibayar nih gitu. Ya kira-kira gitu terus lah. Gue sampai ke 2-3 media gitu, at the same time. Ini kan transisi dari sosial media baru muncul nih. Dan transisi dari offline ke online gitu medianya. Jadi semua orang juga masih adaptasi kan. Nah, momen transisi itulah yang sebenarnya gue pertama kali masuk industri itu di situ. Jadi gue punya apa ya, kayak semacam early mover advantage lah. Nah dari situ lah gue bisa kemana-mana lah kira-kira gitu. Itu lo jalan aja memang, apa lo secara sadar lo bikin strategi kayak begitu dalam hidup lo? Kayak lo tertata banget kalau lihat dari ininya. Tertata banget sih nggak juga ya. Cuman gue memang nggak pernah nggak punya proyeksi sih. Perkara bahwa proyeksinya nanti kejadian apa enggak ya belum tentu kan. Tapi gue rasa penting sih untuk lo tahu lo mau jadi apa dan mau ngapain gitu. Iya kan? Beda banget ya sama. Jadi minder gue. Gue jalan ya sekecemplungnya aja gitu ya. Tapi semua hal dalam hidup ini lo ada proyeksinya. Ada proyeksinya. Iya. Karena kenapa? Karena gue punya banyak hal di mana gue nggak punya privilege untuk ini ya, untuk nyantai lah. Contoh nih. Gue kan kuliahnya nggak di HUI kan, jadi kan karena gue nggak punya privilege itu, jadi gue ya harus punya, kan tiap orang punya jalan sendiri gitu ya. Nah menurut gue ya untuk ngedesain sesuatu sesuai dengan keadaan dan situasi lo ya perlu perencanaan lah kira-kira gitu. Tapi anak buah lo sekarang anak UI semua. Balas dendam gue. Iya. Nggak masuk UI soalnya. Pinter tapi nggak jago anak UI itu. Iya. Terus lo politik sejak kapan? Di kampus lo berpolitik? Enggak, gue malah enggak. Jadi lo gak ikut himpunan, senat, BEM gitu enggak? Enggak sama sekali. Konsumsi media gue kan tinggi dari kecil. Gue baca koran dari gue, kata orang tua gue sih dari mulai gue bisa baca lah. Gitu. Udah baca koran? Baca koran katanya sih gitu. Jadi gue suka lihat berita segala macam gitu. Bokap gue langganan Tempo, gue baca Tempo gitu kan. Ya gue mengamati dan mengikutin isu dan fenomena politik sampai akhirnya gue bersinggungan sendiri dengan orang-orang yang dulu gue baca itu lah. Nah, kira-kira gitu. Kok bisa tertarik di politik tapi nggak? Kalau teman-teman gue biasanya memang dia di kampusnya juga emang aktif organisasi gitu, terus kesananya udah kelihatan lah orang-orang ini. Lo
lo bisa tertarik politik apanya kalau memang secara praktek lo nggak suka? Gini, karena banyak sekali kan hal dalam dunia, dalam kehidupan kita gitu ya, yang sebenarnya ya urusan politik gitu, maupun hal yang seremeh mungkin. Contoh misalnya, kalau ngerokok nih, ya kan, harga rokok berapa itu kan tuh urusan politik gitu kan, cukainya berapa kan urusan politik gitu. Dan banyak juga gitu, kayak dulu misalnya nih, gue dulu bertanya-tanya kenapa sih gue harus belajar ini di SMA misalnya. Menurut gue nggak gitu penting gitu kan. Ya tapi kurikulumnya kayak gitu kan, gue kasih tau gitu. Ya harus diubah. Gimana gue baca nggak bisa, lo terima aja gitu kan. Nah itu kan terjadi karena proses politik kan. Ya jadi menurut gue, ya kalau gue sih mandang itu sebagai sebuah kebutuhan. Nah, lo ada niat untuk terjun ke politik praktis? Mungkin satu saat nanti ya. Sekarang sih nggak. Kenapa nggak sekarang? Belum pas aja waktunya. Apanya yang bikin nggak pas? Lo mendefinisikan politik praktis gimana nih? Ya lo tuh di nyalek gitu misalnya. Nyalek atau masuk partai, nggak harus nyalek, masuk partai segala macam. Kenapa nggak sekarang? Kayaknya modal lo udah cukup gitu. Bahkan nyalek aja menurut gue lo udah cukup gitu. Nggak sih, gue masih banyak harus diurus lah. Ada bisnis kan, ada teman-teman gitu. Dan kalau mau berpolitik itu kan nggak cuman sekedar asal nyalek atau asal masuk aja kan. Tapi tujuannya apa gitu. Gue merasa sih ya belum sekarang lah waktunya. Apakah mungkin akan, tapi nggak sekarang. Artis banyak yang nyalek, tiba-tiba nyalek. Menurut lu nggak nyalek? Gue enggak, kayaknya gue memang belum dunia gue ya. Sampai umur sekarang. Belum cocok berarti tawarannya nih? Waktunya nggak ada. Lu baik kalau mau DKI 2 sih bisa. Mau dibantu? Iya. Kalau menurut gue memang harus orang yang udah punya mapan secara ekonomi ya, yang masuk ke politik. Ya kalau lu masih harus nyari duit untuk ngidupin keluarga lu terus masuk ke politik, menurut gue nggak make sense, bener nggak? Iya bener. Walaupun memang harusnya nggak jadi halangan juga ya, bahwa kan nggak jadi halangan juga. Tapi memang ya ketika mungkin lo sudah berkecukupan dan sudah mapan, maka mungkin kan kemungkinan lo untuk kompromi dan lain sebagainya bisa lebih rendah. Bukan berarti nggak ada ya? Iya. Kayak gitu. Jadi gue setuju sih sama pendapat lo. Nah, itu alasan lo juga salah satunya? Secara finansial lo merasa harus... Enggak juga sih sebenarnya. Bukan soal itu sih. Memang belum pas aja waktunya gitu. Belum pas aja waktunya karena masih banyak harus diurus. Kan harus fokus tuh urusan gitu kan. Karena kan kalau lo mau berpolitik praktis, electoral politics gitu, ya kan lo nggak mau jadi penggembira doang lo. Kan lo nggak mau cuma sekedar running aja kan. Tapi lo maunya ya ada tujuan yang jelas gitu. Iya. Tapi ketertarikan ada? Iya pasti. Menurut gue salah satu karakter manusia politik itu kan adalah punya will to power gitu. Jadi punya keinginan untuk punya power gitu kan gitu. Ya semua orang pasti ada lah gitu kalau emang suka berpolitik. Dan lo cukup gede kalau gue lihat keinginan untuk punya pengaruh, punya kuasa gitu di mana aja ya gitu. Betul, tapi memang ya ini kan soal masalah ngukur ya. Iya. Ngukur diri sendiri, ngukur waktu, ngukur situasi gitu. Gue dikasih tahu sama seorang senior lah, mentor gue bilang, lo tau nggak ya penyakit orang yang berpolitik apalagi yang baru tuh apa? Apa gue tanya? Jawabannya adalah biasanya suka lupa ngukur diri katanya. Gitu kan. Apa harus ngukur apa kita kalau mau ke... Iya kira-kira dengan apa yang dimiliki sekarang bisa nyampe mana gitu. Makanya kan lo sering lihat ada dulu deh caleg stres gitu ya. Udah habis segala macam nggak dapat apa-apa, kena mental gitu kan. Nah itu kan menurut gue salah satu indikatornya juga ya mungkin bisa lebih bijak lagi lah ngukur diri. Iya. Udah nyumbang karpet nggak keterima, karpetnya diminta lagi, itu ada beberapa berita-berita yang kayak gitu. Iya. Dan lo merasa belum sampai di situ? Gue merasa belum nyampe sana. Tapi banyak yang cuek kalau kita lihat orang yang, kalau menurut gue gitu, kayaknya dia belum sampai nih. Tapi cuek aja dia. Gue kadang-kadang berharap seandainya gue punya kepercayaan diri kayak gitu sih. Iya kan, YOLO kan, bukannya. Iya. Kan di misalnya ada orang-orang yang biasa dilayani, seumur hidupnya biasa dilayani. Begitu masuk ke politik kan dia harus melayani, bisa nggak berubah gitu. Misal artis deh, misalnya artis masuk ke politik yang tiba-tiba aja nih gitu. Biasanya dia mau manggung, semuanya disiapin sampai transport sampai ini. Sekarang dia harus terjun ngelayanin masyarakat. Menurut lo make sense gak sih ada yang tiba-tiba seperti itu? Make sense aja, tapi memang untuk adaptasi sama menempatkan diri ini yang gue rasa mungkin ada orang yang akan struggle juga. Karena bukan hanya melayani masyarakat loh, tapi juga kita bicara soal hierarki struktur partai misalnya. Ya kan ada hierarki nih.
itu kan bagi orang yang mungkin nggak terbiasa yang selalu berada di atas, mungkin akan kaget-kaget juga gitu. Tiba-tiba lu masuk sebuah organisasi di mana ya lu sama aja semuanya gitu kan, bisa kayak gitu juga. Bisa kayak gitu. Lo juga cukup familiar sama suasana partai. Lumayan. Menurut lu udah demokratis belum sih partai di kita? Suasananya deh. Suasananya? Demokratis dalam artian semua orang didengar suaranya. Ya kalau secara teoretikal ya apa namanya, ya kan selalu ada partai yang punya kongres, punya munas, itu kan dimana mendengarkan semua suara ini kan, suara dari masing-masing anggotanya, dan partai politik adalah perpanjangan ekstensi dari masyarakat gitu kan, teoritisnya gitu gitu. Ya tapi pada perkembangannya memang secara praktek kan banyak yang mungkin nggak terjadi dengan ideal. Buat gue sih itu pembelajaran demokrasi lah. Indonesia itu demokrasi baru loh, baru 98 tuh berapa tahun sekarang? 24? 24 tahun gitu. Belum lama sebenarnya. Belum lama ya untuk menjadi satu negara yang demokratis banget gitu. Masih dalam perjalanan lah kita menurut gue sih. Dalam perjalanan. Tapi lama ya. Menurut lo harus habis dulu orang-orang yang dulu nih. Iya, mungkin setelah generasinya berganti gitu, generasi yang lebih muda bisa menawarkan sesuatu yang lebih segar sih ya. Karena mengubah habit kan nggak gampang. Nggak gampang, oke. Iya. Nah sekarang bisnis lo apa aja sih? Asumsi masih? Asumsi, terus ada Regista kan di dalamnya soal bola. Iya. Gitu. Yang bisa gue ceritain sih itu doang sih kayaknya. Yang box to box? Box to box juga ya, itu kan podcast ya. Iya. Different kayak gitu. Hah? Different apa? Apa beda maksudnya? Kalau itu kan bukan bisnis, itu kan gerakan masyarakat. Iya. Tapi memang lo sangat sangat peduli dengan isu-isu yang berkembang ya Pak, di politik. Pasti karena gue tuh nggak pernah merasa politik itu urusan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di atas sana gitu. Politiknya soal kita sebenarnya. Gitu. Soal kita semua. Makanya penting sih menurut gue untuk bisa tahu apa yang sedang terjadi, ke arah mana akan berkembangnya dan lain sebagainya. Gitu. Lalu artinya bergaul sama level atas elit partai juga sama ini juga? Iya, dengan semua orang lah, penting untuk tahu. Karena gini juga, kalau kita di Ivory Tower, di Menara Gading gitu kan, kita kan nggak tahu juga tensi masyarakatnya gimana. Tapi kadang-kadang kalau juga kita nggak pernah melihat bagaimana elit sedang berkembang juga, kita jadi nggak tahu nih arahnya kemana gitu kan ya. Gitu, harus seimbang aja menurut gue sih, soal keseimbangan. Pengaruh nggak sih kedekatan lo sama bisnis? Kedekatan lo sama orang-orang elit? Sama bisnis? Kalau bisa dibilang sih enggak ya sebenarnya. Surya Paloh kan pengaruh banget tuh. Begitu dia ini terus banyak katanya cateringnya di Freeport enggak gitu. Memang sejahat itu ya menurut lo politik di kita gitu. Kalau begitu nggak sejalan terus tiba-tiba aja ada aja ya ininya. Ya menurut gua ini kan sesuatu yang politik itu kan kayak bisnis juga sebenarnya. Ya langkah-langkah lo pun juga langkah-langkah bisnis gitu sebenarnya. Ya selalu ada konsekuensi lah untuk segala sesuatu gitu kan, aksi dan reaksi. Ya terjadi bukan cuma di politik aja sih sebenarnya. Iya. Gitu. Iya. Tapi Rat, ini baru Menkominfo ya? Iya, Menkominfo. Ada hubungannya nggak sih sama kayaknya agak menyimpang dari koalisi si Surya Paloh? Anjay, gue jadi seneng banget nih nanya sama orang ini. Iya. Oke. Mumpung. Gue tadi nanya sebelum awal, ini acara serius apa bercanda? Bercanda. Tadi dia nggak ada ketawa-tawa ya. Iya. Ya, tapi maksudnya ada orang yang bisa gue tanya lebih objektif menjawabnya gitu, sebagai pengamat lah gitu. Apakah ada hubungan yang tadi lo tanya? Mungkin enggak. Gue juga nggak tahu sih soal itu. Ya tapi kalau lo lihat yang sering berkecimpung, beririsan sama dunia politik, sedekat itu nggak sih hubungannya sama politik sama Kalau lo nggak masuk koalisi, mungkin lo akan gue jahatin koalisi apa aja ya. Kalau lo nggak masuk koalisi gue, ya lo hati-hati aja gitu. Sejahat itu nggak sih? Di era pemerintahan yang sekarang, sebelumnya sudah ada 2 menteri yang berasal dari koalisi juga, ya, yang akhirnya terjerat kasus juga, gitu. Bukan keluar dari koalisi ya. Jadi menurut gue nggak serta-merta gara-gara keluar sih. Memang ada kasusnya dan ya dibuktikan di
kejaksaan buat sekarang. Iya. Cuman karena ini memang ya beriringan aja dengan kejadian itu, mungkin jadi orang menyangkut pautkan gitu. Karena memang kalau di tahun politik itu ya, itu kan semua gestur sangat kecil pun langsung ditafsirkan gitu ya. Langsung diartikan. Gitu. Kayak misalnya nih, lo Cing Abdel nih pakai baju gambarnya apa nih, kodok apa sih? Ini cican nih, tapi warnanya kuning. Lo nggak tahu, nggak kelihatan soalnya. Ya kan? Kenapa nih Cing Abdel pakai baju hitam tapi gambar kuning? Apa nih maksudnya? Kan orang kayak gitu pasti kan. Lo ngesot dikit aja, apa nih maksudnya Pak? Gitu pasti. Kayak wasit kemarin di SEA Games pakai baju kuning. Tinggal tambahin logo banteng kayak Golkar salah logo jadinya. Iya, emang sekecil apapun gestur pasti, itu akan pasti. Apalagi politik Indonesia itu kan nggak direct ya. Maksudnya? Jadi Indonesia itu kan memang kita sebagai masyarakat itu kan kita nggak straightforward gitu kan. Oke. Kita bicara dengan simbol, bicara soal dengan hal-hal yang non verbal lah sebenarnya. Makanya jarang banget kan lugas gitu, menyampaikan lugas kan jarang. Makanya kalau ada politisi yang lugas misalnya yang sangat straightforward kayak dulu misalnya Pak Ahok gitu. Orang kan kaget-kaget lihat kan. Jadi karena nggak lugas dan nggak straightforward, multitafsir, makanya semua orang tuh bisa mengartikan macam-macam sesuai dengan preferensi mereka masing-masing gitu kan. Iya. Nah, kalau lo di Pilpres pilih cenderung kemana? Ini pertanyaan lucu banget pertanyaan. Siapa tahu ya. Minum dulu. Iya, minum dulu ya. Padahal kalau seruput kopi itu sebelah tuh ya bukan. Halo Bang. Di Pilpres lo ada preferensi khusus? Semua orang pasti punya preferensi masing-masing dalam hatinya, tergantung mereka mau bilang apa enggak gitu ke publik kan. Tapi gue merasa yang akan running di Pilpres ya putra-putra terbaik bangsa. Jawaban gue udah kayak politisi banget ya. Gue minum dulu deh kalau gitu. Ya, yang udah ada gambaran memang putra terbaik bangsa menurut lo? Iya. Ya gini deh, sekarang kita kalau mau lihat nama yang memuncaki 3 teratas survei capres kan cuma 3, Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies. Gitu. Iya, perkara bahwa orang suka atau enggak kepada salah satu atau ketiga-tiganya, ya mereka yang terbaik yang kita miliki gitu. Iya. Gitu. Karena ini kan juga ditentukan oleh partai politik, oleh masyarakat dan lain-lain sebagainya gitu kan. Tapi lo memperhatikan ketiga ini. Kalau misalnya ada orang nanya ke lo, siapa sih sebenarnya yang menurut lo ini kelebihan dari ketiga ini? Satu persatu lo bisa kasih tahu nggak ke gue, siapa tahu gue jadi gue pilih Pak Anies aja dah, atau gue pilih Pak Ganjar dah. Nah, cuman gini, kalau gue tuh merasa gini ya, kalau kita politik itu, ini kalau menurut preferensi gue, orang tuh bisa beda-beda. Memang politik elektoral itu yang terbaik itu bukan jualan kecap, gitu. Bukan kayak lo pilih si Anu karena Anu, nggak gitu sih. Tapi kasih aja faktanya, buktinya, rekam jejaknya. Silakan dipelajari dan lihat, terserah lu deh mau milih yang mana gitu. Gue tuh dari 2014, gue tuh dulu punya gerakan namanya Ayo Vote. Jadi ngajakin anak muda tuh buat milih biar angka golput turun gitu kan. Terus gue selalu ditanya, terus gue milih yang mana nih Bang? Gitu pilih yang mana terserah lu, gue bilang. Cuman masalahnya adalah lo sebelum milih lo udah tahu belum, udah belajar belum gitu. Karena banyak banget ya orang tuh, apalagi anak-anak muda itu nggak suka dan benci sama partai politik, sama lembaga negara gitu. Itu kadang-kadang juga nggak berdasar juga, gitu. Iya. Gue selalu punya pertanyaan yang gue tanya di mana-mana. Gue mau nanya sama lo boleh? Iya boleh dong. Lo nyoblos nggak 2019? Nyoblos. Dapil lo mana? Lo tinggal daerah mana? Jakarta, sini Jakarta Selatan. Iya. DKI 2 berarti ya? DKI 2 itu. Iya. Dapil Jakarta Selatan, pusat luar negeri. Gitu. Lo tau nggak anggota DPR dari dapil lo siapa? Yang jadi wakil lo siapa? DPR? Iya. Aduh, DPR gue pilih Samara. Betul, cuman kan dia nggak masuk. Iya. Iya kan. Nah makanya, cuman kan yang namanya wakil rakyat itu anggota DPR, lo nyoblos atau enggak, lo pilih atau enggak, itu tetap wakil lo. Iya. Iya kan. Iya. Nah lo tahu nggak wakil lo siapa? Di DPR Jakarta ini? Iya. Yang dari DKI 2? Yang dari DKI 2.
Gak tahu gue. Exactly. Terus kan lu orang Jakarta nih. Iya. Selain DPR RI, lu juga milih anggota DPRD DKI Jakarta. DPRD ya Nah, Jakarta. itu pasti lu lebih gak tahu lagi kan? Tapi gue tahu karena gue kenal. Oh, lo kenal? Gue kenal. Tapi akhirnya dia nggak kepilih. Oh, nggak, kalau nggak kepilih menurut gue kan itu bukan wakil lo karena dia nggak terpilih. Iya. Tapi yang memang duduk di parlemen, Akhirnya gue nggak tahu. lo nggak tahu kan? Dua-dua yang gue pilih tidak terpilih. Nah, lo. Jadi gue emang pembawa sial mungkin. Tapi kan sebenarnya regardless dia terpilih atau enggak, Ya. orang tersebut wakil lo sebenarnya, Ya. ya kan? Ya. Ya kan? Nah, hal ini tuh selalu terjadi di mana-mana. Kenapa? Gue nanya nih sama orang-orang kan, anak-anak muda semangat gitu. DPR bagus apa jelek? Jelek bang, gitu kan. Itu partai politik itu kerja apa enggak? Enggak, gitu kan. Lo milih nggak kemarin? Milih. Yang lo pilih siapa? Wakil lo siapa? Nggak tahu gitu. Terus gue tanya lagi, terus kalau lo menganggap mereka jelek, tapi lo nggak tahu siapa yang lo bilang jelek, gue tanya balik, lo tahu dari mana mereka jelek? Karena kita nggak tahu dia bagus. Iya, cuman lo pada saat lo merujuk ke mereka, lo kan ngomong Siapa ke ya? institusi, lo nggak merujuk ke satu orang gitu sebenarnya. Nah, menurut gue kita kan harusnya udah naik kelas nih rakyat Indonesia nih, masyarakat, apalagi di tempat kayak Jakarta yang harusnya lebih advance ya, lebih banyak informasi. Jadi tingkat kekritisannya pun menurut gue juga perlu ditingkatin gitu loh. Iya. Gitu. Atau mungkin karena kita juga terlalu banyak yang harus kita banyak banget kan akhirnya ya kayak misalnya gue begini ya, kalau kasus gue ya, begitu gue tahu si Samara nggak kepilih, gue nggak kepengen tahu siapa yang akhirnya terpilih. Mungkin informasinya nggak nyampe ke gue atau gue yang nggak mau antara dua kan? Di sisi lain sih memang ada problem soal sosialisasi juga. Ini menurut gue komunikasi dari atas ke bawah tuh kadang-kadang emang juga nggak terjalin dengan baik lah. Tapi kayak gue bilang tadi, lo tahu atau enggak, lo peduli atau enggak, lo kenal atau enggak, itu tetap jalan tuh proses tuh. Betul. Ya kan? Jadi kan mendingan tahu gitu. Iya. Apalagi orang kaya lo yang punya status sosial, punya jangkauan gitu kan. Lo datang ketemu sama wakil rakyat lo gitu, itu pasti kan punya magnitude gitu kan. Iya, gitu. Harusnya ya. Iya. Jadi para anak muda kalau pilihan lo tidak terpilih, ya lo harus tahu siapa yang akhirnya mewakili lo. Betul. Supaya lebih gampang juga kalau ada apa-apa gitu. Betul. Ya? Apalagi kalau yang urusannya sama DPRD ya. Ini kan ngaruh ke tempat tinggal lo soalnya. Iya. Gitu. Tadi kalau ada jalan rusak tuh, ada got nyangkut mampet gitu, atau ada apapun, itu kan lo bisa ngadunya bisa ke anggota DPRD. Iya. Gitu. Mungkin ini juga yang gue rasain adalah kalau gue pilihan gue tidak duduk di DPR, yang gue rasain adalah orang itu tidak mewakili gue. Yang terpilih itu tidak mewakili gue. Nih, kalau salah di mana ya? Iya. Itu harusnya kan dia tetap wakil gue dong. Betul. Jadi gini kan presiden terpilih gitu. Iya. Kemarin presiden terpilih dengan sekitar 52% suara. Dia juga tetap jadi presiden untuk 48% yang ngambil dia, tetap sama. Dan menurut gue buat DPR pun sama, DPRD pun juga sama gitu. Lo kalau mau ngadu itu, lo milih dia atau enggak, kan dia juga nggak tahu lo milih apa enggak sebenarnya kan. Iya. Kan lo bisa bilang, Pak, saya konstituen Anda gitu kan, saya mau ngaduin ini, bisa sebenarnya. Gitu. Kesadaran itu belum ada ya. Gue aja kagak. Oh iya juga ya gitu. Maksudnya kita harus tahu siapa yang mewakili kita. Menurutku sangat penting untuk tahu siapa yang mewakili kita. Karena sebenarnya dari pengalaman gue pribadi nih, anggota parlemen tuh suka loh ketemu disamperin sama masyarakat tuh suka loh. Karena mereka butuh juga sebenarnya. Gitu. Suka. Cuman selama ini memang kan prosesnya kayak terlihat susah gitu kan. Kayak nggak ada jembatannya gitu ya. Gitu. Emang gampang kalau kita mau ketemu? Gampang menurut gue. Datang ke apalagi tahun politik kayak gini, lo samperin mah. Langsung lah sebut aja di mana saya mau ketemu gitu. Iya. Sebenarnya gampang ya? Sebenarnya gampang, cuman memang orang udah malas duluan kan. Gitu. Nah, itu apa yang salah sih? Kok tercipta atmosfer yang seperti itu gitu? Iya, kita pernah berada negara kita berada dalam 32 tahun di mana terjadi depolitisasi kan. Iya. Jadi masyarakatnya memang nggak politis gitu, memang nggak kritis. Padahal kan harusnya ya demokrasi yang sehat itu harus diawali dengan masyarakat yang kritis, emang biar dia milih siapa yang benar kan. Kalau nggak benar jangan dipilih, kira-kira kayak gitu lah. Jadi memang makanya gue bilang, gue selalu golong-golongin adalah kita tuh masih belajar, masih dalam perjalanan gitu. Iya. Gitu. Iya. Gue itu produk yang 32 tahun itu mungkin masih ke bawah-bawah ya. Maksudnya kayaknya gue nggak punya hak untuk protes ke ini atau masa bodoh aja lah. Dan takut kan. Dan takut, iya. betul.
Tapi kalau lo lihat Gen Z sekarang ya, gue juga lihatnya kayak keren-keren banget sih. Gen Z tuh kritis banget. Kritis, bacaan mereka banyak gitu kan. Dan mereka tuh nggak punya beban sejarah, dalam artian mereka tuh kan nggak tahu juga Orde Baru kayak apa misalnya. Iya. Walaupun bahayanya adalah mereka harus dikasih tahu, kalau nggak ingatannya kan hilang juga tuh pasti kan. Cuman ya mereka lebih kritis ya, dan gue sangat optimis gitu melihat generasi yang lebih muda ini sih. Iya. Kayak gue di tempat kerja di TV lah misalnya ya, banyak anak Gen Z yang baru masuk ke TV. Dan orang-orang yang lama itu mengeluh. Kayaknya kalau Gen Z itu 2 minggu kerja nggak betah, keluar aja gitu. Nggak seperti dulu ininya, dia bilang daya tahannya gitu. Itu memang karena apa? Kalau menurut lu kenapa ya Gen Z bisa segampang itu gitu? Kan karakter generasi itu tergantung dengan zamannya gitu ya. Menurut gue ya generasi yang terpapar dengan banyak informasi, banyak edukasi, tahu bahwa mereka punya pilihan lebih dari satu, mereka juga punya referensi bisa membandingkan dengan yang lain. Ya menurut gue itu tercermin dari bagaimana perilakunya sih. Dan menurut gue tiap generasi pasti kelakuannya beda-beda, pasti beda-beda. Gitu. Kayak zamannya orang tua kita gitu, mungkin yang paling semua orang lulus kuliah mau jadi PNS gitu, pasti gitu kan. Gue nggak bilang bahwa jadi PNS nggak baik, tapi ya generasi bawah mungkin tahu pilihan nggak cuma itu doang, kira-kira gitu kan. Lo ini ada di posisi yang memahami alur berpikir orang tua dan si Gen Z ya kalau gue lihat. Jadi gue tuh tahun 98 tuh gue umur gue berapa? 11 tahun, 10-11 tahun. Jadi gue selalu merasa generasi yang seumuran sama gue itu, jadi kita cukup tua untuk pernah melihat bagaimana negara kita sebelumnya. Ya, karena masih kecil liatin. Dulu gue masih ngalamin tuh lagi nonton Layar Emas. Kan lagi nonton Steven Seagal jam 9 tiba-tiba dunia dalam berita gitu kan. Dulu kita masih ngalamin tuh gitu kan. Tapi gue juga cukup muda untuk tahu bagaimana zaman yang baru tuh datang dan berganti gitu. Dan internet, menurut gue internet itu dengan segala macam dengan segala macam hal buruk yang ada di dalamnya, itu menurut gue salah satu anugerah terbaik buat umat manusia sih. Banyak gak sih orang-orang yang seangkatan lo yang pemikirannya seperti lo lihat? Ya ada beberapa sih, mungkin nggak terlalu banyak ya, gitu. Tapi ada kok. Emang gua nggak spesial amat kok sebenarnya. banyak. Iya. Ketemu teman kuliah lo dah. Teman-teman kuliah lo, ada nggak yang? Teman kuliah gue sih nggak ada deh pasti. Kayak Valdo, terus Valdo terus Rian Ernest aja ya. Itu model-model yang umuran selo tuh ya. Rian seumuran sama gue, Valdo sedikit di bawah, tapi ya masih satu generasi lah. Mereka kan kayak manusia politik banget ya, dari kuliah udah Valdo apalagi gitu. Tapi kayaknya pemikirannya hampir sama ada irisannya sama lo gitu. Dan lo bisa dapet itu dari mana sih? Gue setiap orang yang gue ketemuin yang pemikirannya seperti ini, paling nggak dia udah berpolitik di kuliah gitu. Dari mana ya? Ya sebenarnya kan asupan informasi itu wawasan cuma dari 2 tempat. Dua cara, antara lo begaul, jalan-jalan, traveling gitu kemana-mana, sama lo baca, udah itu doang pilihannya. Ya gue melakukan dua-duanya sih. Gitu. Jadi ya belajar formal di kampus, tapi yang informal education inilah gitu, belajar berguru sama abang-abang gitu kan, yang lebih senior, yang lebih dulu, begaul dengan demografi masyarakat yang mungkin berbeda dengan gue, gitu, baik atas maupun bawah ya gitu. Gitu. Yang bawah juga lo bergaul? Iya. Gue tuh maksud gue dulu tuh beberapa waktu lalu gue ngepost foto naik Gojek. Seorang bilang tuh, gila lo hebat banget naik Gojek gitu. Gue tuh naik ojek men, kayak sampai sekarang gue masih naik ojek gitu karena cepet gitu. Dulu gue pengalaman gue pas masih sekolah naik angkot, gue dulu tinggal Cibubur by the way. Tinggal di Cibubur, dari Jakarta ke sana kan lumayan tuh perjalanan kan tiap hari ya. Itu hal yang gue lihat tiap hari lah. Itu sebenarnya. Dengan sendirinya ya gue ngeliat sendiri kan bagaimana realita masyarakat gitu. Iya. Lo kuliah sampai apa sih? Mas S2 ngurusin? Gue pernah S2 nggak kelar tapi. Kenapa? Sibuk kerja? Apa udah pilek S1? Enggak sih. Satu itu waktu. Kedua gue merasa apa ya? Gak penting? Bukan gak penting. Gue masih pengen kok gue masters. Gue merasa nggak cocok aja bang. Emang apa lo yang lo ambil? Ilmu politik.
Lah kok bisa nggak cocok? Bukan jurusannya, tapi kan ya bagaimana sistemnya, lalu jam kuliahnya gitu-gitu lah. Karena gue sambil kerja waktu itu. Oh. Gitu, jadi itu sih. Lebih ke hal-hal kayak gitu ya sih. Atau dosennya nggak oke menurut lo? Oke juga kok. Oke juga kok. Iya. 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 Sehari-hari lu ngantor di Kemang. Kita kantor di Kemang. Apa sih yang diurusin sama Asumsi? Apa yang diurusan sama Asumsi sekarang? Iya. Iya, kita kan digital media company ya. Iya. Ya bikin konten lah basically. Maksudnya lo bikin konten atau ada pesanan konten atau? Iya, kita kan ada memang editorial konten, ada yang emang komersial konten gitu. Asumsi kan terkenalnya video ya. Jadi kita punya kayak program kayak Distrik, kayak Kerah Biru gitu. Yang apa feature story lah kira-kira. Kayak gitu sih juga kita bikin juga sih. Kalau begitu-gitu suka dapat pesanan berita nggak sih? Pesan berita? Bukan berita lah, apa pesanan konten lah. Lo pengen kampanyein ini gitu. Atau kampanyein siapa, kampanyein barang, kampanyein apa gitu. Iya, kadang-kadang sih ada juga yang suka ini ya, yang suka nanya bisa nggak gitu. Dan dalam beberapa waktu terakhir kita juga, wah lihat tuh Asumsi kan suka naikin gitu-gitu kan. Ini pasti order, enggak itu emang gue mau naikin itu. Enggak ada, itu bukan pesanan gitu. Gitu. Tapi pernah ada? Soal politik nih. Iya. Soal politik sih kayaknya hampir nggak ada sih sebenarnya. Hampir nggak ada. Nggak ada lah, gue bisa bilang nggak ada. Kalau masalah untuk mengarahkan kemana tuh nggak ada. Iya. Tapi kalau masalah soal sosialisasi lembaga itu sih, itu sih ya itu gue yakin banyak lembaga juga melakukan, banyak media melakukan. Jadi kalau pengen melihat pandangan analisa politik segala macam, Asumsi bisa lo jamin objektif, tidak ada pesanan untuk. Gini, kalau tidak ada pesanan nggak ada pesanan, gue berani jamin. Tapi gini, orang kan suka keliru soal masalah netralitas media. Ya, media netral. Nggak ada media netral, Ben. Dia harus berpihak kepada kebenaran. Kepada kebenaran kan. Ya. Nah, cuman gini yang mau gue tambahin lagi berikut adalah setiap orang, setiap institusi pasti kan punya preferensi masing-masing dan punya kerangka perspektifnya dalam memframing apapun, gitu. Makanya tiap media bisa berbeda-beda nih. Satu berita bisa berbeda-beda, gitu kan, satu objek. Fakta tuh nggak boleh dikompromikan, gitu. Nggak boleh bilang bahwa matahari terbit di utara tuh nggak boleh karena matahari terbit di timur, gitu kan. Tapi kalau yang satu merasa matahari terbit dengan terik, gitu kan, lalu ada yang bilang teriknya nggak seberapa, gitu. Itu kan menurut gue sangat subjektif kan. Tapi faktanya itu nggak boleh dibohongin. Nah itu menurut gue sih batasnya tuh di situ. Iya. Dan lo pegang itu banget di Asumsi. Oh iya, nggak boleh bohong, gitu. Iya. Asumsi ada berapa orang saya ngerjain? Tim kita sekarang sekitar berapa ya? 20-30-an? Anjir, banyak 30-an. Dan lo apa? CEO berarti? Kurang lebih begitulah. Tapi di era startup tuh CEO kayak nggak ada ininya nggak sih? Kayak nggak ada apa? Nggak ada marwahnya. Kayak ada marwahnya gitu ya. Ada lah marwahnya. Iya. Anak-anak buahnya aja punya marwah. Iya. Ada rencana paling dekat mau ngapain? Dalam hidup ini? Dalam hidup ini? Iya. Ngapain ya? Melihat apa ya? Mau gue bingung juga nih gue. Nggak sih, gue sih nungguin pemilu udah pasti. Nungguin pemilu. Mau lihat Indonesia memilih pemimpin baru yang akan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Iya. Dengan 3 ini menurut lo ada chance, ada kans nggak bisa membawa ke lebih dari yang sekarang menurut lo? Iya, menurut gue masyarakat tuh the society will get a leader that they deserve sih. Gitu kan, ini kan potensi terbaik nih berarti. Itu kan berarti cerminan kulminasi dari masyarakat ya gitu. Kita kan nggak akan bisa bahwa tiba-tiba ada orang yang sama sekali tidak mewakili siapa-siapa terus muncul, kan nggak mungkin juga. Iya. Nih, gue juga, kita tuh pilpres itu kalau 3 kita 2 putaran pasti ya? Kalau nggak ada yang 50+1, ya. Oh, kalau tidak ada 50+1 kita akan 2 kali putaran? Kalau 3 calon ya. Oh, iya. Cing Abdel maju aja. Jadi apaan? Pasangan alternatif keempat. Pemecah suara kan udah itu. Iya. Kalau di Asumsi target lo apa? Di asumsinya nih. Asumsi ya? Mau jadi kayak gimana? Mau jadi apa ya? Bingung juga nih kalau tanya ginian. Yeah.
ya mau jadi media sustainable lah gitu kan, sustainable secara produksi sama secara bisnis, karena kan media industri ini challenge-nya juga luar biasa ya. Iya. Kan satu sektor industri yang sangat terdisrupsi karena digital revolution ya media gitu. Iya. Dan sekarang ya semua masing-masing dengan caranya sendiri lah mencari metode yang sustainable. Ya, lo mau mulai asumsi berapa orang? Memulai asumsi 2 orang. Dulu nih hobi nih sebenarnya, hobi. Dulu nih gue mulai hobi pada waktu gue masih kerja di TV. Iya. Jadi gue weekend ngurusin bola kan, Senin sampai Jumat gue ngurusin politik gitu kan. Terus gue merasa ya gue pengen juga deh punya media politik gitu. Ya udah gue bikin asumsi gitu. Ini awalnya vlog kan, awalnya asumsi itu. Iya. Tahun berapa tuh, Nge? 2015. 2 tahun 2017 akhirnya kita ya berubah jadi perusahaan lah. Dan sekarang udah 20 sampai 30 orang. Sekitar segitu lah. Iya. Lo kalau merasa kompetitor lo di yang sejenis sama asumsi itu siapa? Apa aja sih, narasi gak sih? Ya dalam skala yang berbeda ya, tapi di satu koridor ya. Dan Mbak Nana ini kan, Mbak Nachwa nih satu idola gue yang gue ikuti jalannya lah. Iya. Tapi pemainnya masih sedikit ya? Yang model asumsi ini? Nggak juga, sekarang banyak lah media online sekarang sih. Ya kalau turunan dari media ininya kan banyak ya. Media mainstream. Iya, media mainstream. Cuman yang media memang bikin untuk kayak gini. Media-media alternatif banyak lah sekarang. Cuman masing-masing memang spesifik fokusnya beda-beda. Ada yang platform spesifik kayak Instagram, kuatnya di Instagram gitu kan. Ada yang spesifiknya soal isu, gitu. Ada yang spesifiknya soal format gitu. Ya kalau asumsi itu kan ya satu, formatnya video kita paling strong. Terus platformnya YouTube kita paling gede. Nah warnanya ini ya balance lah. Ya, ada yang politik, ada yang current affairs, ada yang bola. Karena gue kan dulu bola lah. Gitu. Iya. Gitu. Ini lo masih, kalau dari berkaca dari umur gue, lo masih sangat muda banget ya? Gue ngitung, tadi bilang 89 masuk kuliah, kuliahnya. Gue 53, gue 2 tahun lagi nih sama nih. Bukan 52 kan mau. Iya. Tapi tergantung relatif sih, menurut gue muda dan tua itu kan satu tergantung mindset, kedua tergantung bergaul sama siapa. Iya. Gue tuh sering banget berada di sebuah situasi di mana gue paling muda. Iya. Sampai sekarang. Kayaknya sih. Di situlah gue tetap merasa muda, kan. Iya. Ya kan. Nah. Tapi pada satu titik nanti lo akan merasa juga bahwa kayak teman kerja gue anak muda semua, kayak gue nih sekarang nih. Kok yang gue kerja sekarang hubungannya semuanya kayak beda 20 tahun. Dulu gue juga ada di posisi lo yang ngerasa, teman kerja gue tua-tua banget ya gitu ya. Nah suatu saat juga lo akan ngerasa anjing temen. Tapi lo nyaman gak kerja sama anak muda yang beda 20 tahun sama lo? Nyaman. Itu oke berarti. Iya. Kenapa? Soalnya lo juga bisa menerima hal yang baru berarti kan? Iya. Ada angkatan gue yang kalau ngobrol sama anak muda terus anak mudanya ngomong gue lo, udah tersinggung. Yang ya anak sekarang, anak belasan tahun juga ngomong sama kita juga gue lo ya. Dan buat anak-anak seumuran gue itu kayaknya kurang ajar gitu. Tapi budayanya udah beda ya. Beda. Apalagi kalau orang Jakarta ya. Menurut gue kalau orang yang mungkin lebih tua, lebih senior gitu. Kayak lu deh gitu. Gue dari ngomong sama lo kan lo gue kan. Yeah. Karena lo orang Jakarta sih slow aja sih. Tapi mungkin kalau lu, seorang seumuran lu nih, bukan orang Jakarta dari Jawa Tengah atau dari Sumatera gitu. Mungkin gue nggak akan ngomong pakai gue lo dari tadi. Takut gue ngomongnya pasti. Gitu. Enggak sih, tapi di budaya yang seumuran gue ya, ngerasa gue lo itu harus digunakan untuk orang yang sepantaran atau untuk orang yang di bawah. Ya. Tapi karena gue udah sering dan gue ngerasa anak-anak juga sekarang gue lo itu udah tidak ada hubungannya dengan sopan gak sopan gitu. Ya pengganti ini aja. Jadi gue bisa lebih nerima. Banyak anak teman-teman gue yang ngerasa ya memang nggak seharusnya lo ngomong gue lo gitu. Biasanya itu kalau gue tergantung sama, misal gue mau orang ngomong yang lebih senior nih. Yeah. Tergantung kalau dia ngomong pakai lo gue akan jawab pakai lo gue juga. Gitu. Tapi kalau dia ngomongnya saya atau nyebut nama ya kita balas juga. Gitu. Tergantung lebih tua aja kita ikutin lah. Iya. Ya kan? Lo sangat adaptif. Iya. Adaptif, fleksibel dan kompetitif. Iya. Pange, terima kasih. Thank you. Sudah hadir di sini. Ayo banyak belajar dari Pange. Ini mungkin kayaknya acara interview yang paling gak bercanda yang ini nih kayaknya. Oh, enggak, banyak. Enggak juga. Ada yang nangis-nangis juga. Ada juga.
Terima kasih udah Sama-sama, thank you udah diundang. Insight-insight baru anak-anak muda kalau melek politik juga keren-keren aja sih. Ya kalau gue ngerasa anak-anak muda yang seperti lo nih kalau banyak juga mungkin lebih mempercepat negara kita jadi shifting ke demokrasi yang sebenarnya gitu. Makasih Pange, sehat terus. Thank you. Mudah-mudahan asumsinya tambah gede. Thank you. Padahal asumsi adalah pokok permasalahan karena dengan berasumsi biasanya kita punya banyak persoalan. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Thank you Pange. Thank you.